Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bil ittifaq wal iktisar. Selamat siang semua. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistematika dan Akuntansi Keuangan Mudharabah. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya, Abdullah Siddiq, dan teman saya, yaitu Zahwa Aisyah. Langsung saja dimulai. Yang pertama, pendahuluan. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam investasi yang banyak digunakan dalam ekonomi syariah. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dasar hukum, jenis-jenis, hikmah, dan syarat-syarat dalam mudharabah. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang konsep ini. Selanjutnya adalah dasar hukum mudharabah. Mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadis. Konsep ini diatur dalam prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Memahami dasar hukum adalah penting untuk menjalankan mudharabah yang benar. Selanjutnya, jenis-jenis mudharabah. Terdapat dua jenis utama dalam mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah yang memberikan kebebasan kepada pengelola, dan mudharabah muqayyadah yang membatasi pengelola dalam penggunaan dana. Memahami perbedaan ini penting untuk menentukan jenis yang tepat untuk investasi. Selanjutnya adalah hikmah mudharabah. Mudharabah memberikan banyak hikmah bagi para pihak yang terlibat. Di antaranya adalah pembagian risiko, pemberdayaan modal, dan pengembangan usaha. Dengan prinsip ini, investor dan pengelola dapat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bisnis. Syarat-syarat mudharabah. Untuk melaksanakan mudharabah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah adanya modal, pengelola yang kompeten, dan kejelasan tujuan investasi. Memastikan syarat-syarat ini terpenuhi sangat penting untuk keberhasilan mudharabah. Masuk ke risiko dalam mudharabah. Meskipun mudharabah menawarkan banyak keuntungan, terdapat juga risiko yang harus dipertimbangkan. Risiko ini termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis risiko sebelum memulai kerjasama mudharabah. Selanjutnya, praktek mudharabah. Dalam prakteknya, mudharabah telah diterapkan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah dan investasi usaha kecil. Melalui contoh-contoh nyata, kita dapat melihat bagaimana mudharabah berfungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Ini menunjukkan potensi besar mudharabah dalam perekonomian. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan, mudharabah adalah instrumen penting dalam ekonomi syariah yang menawarkan banyak manfaat. Dengan memahami dasar hukum, jenis, hikmah, dan syarat-syaratnya, kita dapat memanfaatkan mudharabah secara optimal untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan. Terima kasih. Cukup sekian, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir, kata-kata hari ini dong. Jangan berpura-pura bahagia untuk terlihat baik-baik saja. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.